Selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran, kita siap. Respon keras pangkalan militer AS dekat Papua. NKRI diduga ikuti langkah Korut ingin buat pabrik rudal balistik nuklir. Sahabat bagi-bagi, tuk respon ulah Amerika yang tengil dan barbar itu. Indonesia diduga ikuti langkah Korea Utara, ingin buat rudal balistik nuklir. Rudal balistik nuklir akan menjadi salah satu program pertahanan Indonesia. Ini bukan omong kosong, Indonesia sudah menekan kerjasama pembuatan rudal balistik Han dengan Roketsan Turki yang akan memberikan transfer teknologi rudal balistik jarak pendek ke Indonesia. Aduh semakin ngeri nih, dunia semakin panas apalagi sampai rudal nuklir berterbangan di langit Jakarta. Taktik Indonesia menggunakan rudal balistik sebetulnya sederhana. Indonesia mendorong penempatan rudal balistik ke perbatasan negara. Hal itu untuk mendongkrak jarak jangkau rudal balistik Indonesia yang mentok di angka 280 sampai 300 km. Sebab Indonesia tak ikut menekan perjanjian misil teknologi kontrol regime NTSR. Jika Indonesia ikut NTSR, maka negeri ini diberi akses untuk memproduksi rudal balistik jarak jauh dengan berbagai ketentuan pastinya. Namun kita tidak ikut. Namun kita harus optimis karena banyak negara yang tak menekan perjanjian NTSR mampu memproduksi rudal balistik jarak jauh berhulu ledak nuklir. China, Pakistan, Iran, dan Korea Utara contohnya. Di sini yang paling ugal-ugalan memproduksi rudal balistik segala tipe ialah Korea Utara. Korut sering melakukan uji coba peluncuran rudal balistik. Ketika menembakkan rudal tersebut, militer Korsel dan Jepang selalu siaga tempur. Media Korea Utara melaporkan bahwa negara tersebut baru-baru ini melakukan latihan taktis gabungan yang mensimulasikan serangan balik nuklir oleh unit-unit untuk operasi nuklir taktis pada 18-19 Maret tahun 2023. Cakupan latihan tersebut mencakup perincian baru tentang sistem komando dan kendali nuklir Korea Utara yang mirip dengan yang digunakan di AS dan Uni Soviet atau Rusia, jelas media 38 North. Korut memperoleh ilmu membuat rudal balistik dari Uni Soviet dan China pada masa Perang Dingin. Korut belajar banyak ke kedua negara itu untuk memperoleh ilmunya. Hasilnya, kini mereka mandiri dalam pembuatan rudal balistik berbagai tipe. Dan sekarang Indonesia diduga mengikuti langkah Korea Utara untuk membuat nuklir. Bukan cuma ICBM yang terkenal itu, Korut juga punya program rudal balistik jarak pendek, alias Short Range Ballistic Missile, SRBM layaknya Indonesia. SRBM Korut ternyata lebih memusingkan Korsel dan AS, sebab Korut bisa memindah-pindahkan posisi rudal sehingga sulit ditebak dari mana ia diluncurkan. Sedangkan ICBM mudah dideteksi sebelum diluncurkan karena bentuknya yang besar terekam jelas citra satelit. Sahabat bagi-bagi, gegara adanya SRBM K-32 Korut, yang kebetulan programnya berbarengan dengan rudal balistik Indonesia. 21 Century Asian Arms Race menilai, Jakarta tengah mengikuti langkah Pyongyang. Mereka menduga, Indonesia ingin mempersenjatai rudal balistiknya dengan hulu ledak nuklir. Dalam beberapa kasus, SRBM memiliki peran potensial yang berkemampuan nuklir. Rudal dapat dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir jika tersedia. Negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Korea Utara, dan Turki. Tidak ada bukti bahwa Indonesia dan angkatan bersenjatanya ingin mengikuti jalan yang sama, tetapi tren ini hampir tak terelakkan, lapornya pada tanggal 7 April tahun 2023. Indonesia punya kapabilitas pengayaan uranium untuk membuat bom nuklir. Dan memang program rudal balistik tengah diupayakan negeri ini, semoga saja lekas terwujud, mari kita dukung pemerintah. Selain itu, dan hal ini juga bisa jadi untuk merespon ulah Amerika, yang menempatkan pangkalan militernya di dekat Papua, Indonesia. Negara adiputra Mamarika pun kini disebut bakal segera membangun pangkalan militernya di sebelah provinsi Papua, Indonesia. Dalam rangka membangun pangkalannya ini, Amerika pun juga disebut akan segera menerjunkan armada kapal penjaga pantai dan pasukan militernya ke wilayah Papua Nugini.
di mana dalam sebuah kesepakatan Papua Nugini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Leo J. Austin, menegaskan bahwa pengerahan penjaga pantai akan membantu Papua Nugini. Artinya Amerika pun ternyata kini telah menawarkan pengamanan dan keamanan untuk jalur laut kepada Papua Nugini, di mana secara rinci pengerahan pasukan ini pun merupakan poin dari kesepakatan kedua negara. Dan perjanjian itu pun menyebutkan bahwa Amerika Serikat dapat menempatkan pasukan dan kapal di 6 pelabuhan dan bandar utama, termasuklah pangkalan Angkatan Laut Lombrong di Pulau Manus, dan fasilitas di ibu kota Port Moresby, Papua Nugini. Namun Menhan Amerika ini pun juga menyebut bahwa Amerika di sini tidak berniat untuk membuat pangkalan militer permanen di Papua Nugini, dan ini artinya masih akan ada pembicaraan lanjutan. Dan pangkalan militernya pun saat ini masih bersifat sementara. Namun di lain sisi, menurut perjanjian kedua negara, Washington Amerika pun nantinya akan dapat memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi untuk menempatkan peralatan pasukan dan material dan memiliki penggunaan eksklusif dari beberapa zona, di mana pembangunan serta kegiatan konstruksi dapat dilakukan. Nah, artinya negara Mamarika pun juga dapat menggunakan Papua Nugini sebagai tempat logistik bahkan gudang material dan persenjataan, bahkan disebut tanpa hambatan. Sahabat bagi-bagi, untuk merespon dunia yang semakin rumit, Indonesia terus update sistem pertahanannya untuk menjaga kedaulatan. Semoga dunia semakin damai dan tentram. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!